Halo zodiak Virgo, di sini aku akan mencoba membacakan tarot untuk kalian ya. Di sini tentang apa? Akan aku ambil dari si Oracle ya. Ceritanya tentang apa akan aku ambil dari Oracle. Ya. Mudah-mudahan ini resonate untuk kalian ya. Oke, kita mulai aja. Oke, zodiak Virgo. Di sini oracle-nya tentang children ya. Kemudian tarotnya ada Wheel of Fortune, ada The World, ada Six of Cup, The Devil, Queen of Cup, ada The Moon, ada Page of Sword, kemudian juga ada The Star dan The Chariot. Oke, ceritanya tentang anak nih. Ya, di sini bisa dibilang kalian itu memang bisa dibilang fanatik pada anak gitu. Entah kalian adalah seorang ibu yang membenarkan segala keinginan anak atau gini, saya urutin aja ceritanya ya. Wheel of Fortune. Di sini ya kalian itu ya diberkahi oleh anak ya. Ada anak perempuan dan ada anak laki-laki di sini. Ya, bisa ya ini kayaknya sih bukan kembar tapi memang ada anak laki-laki dan anak perempuan dan nampaknya ini masih kecil ya, masih kecil. Kemudian sebenarnya kalian tuh bahagia ya, bahagia banget, kalian merasa sempurna, kalian merasa utuh gitu ya sebagai seorang wanita. Kalau misalnya kalian seorang ibu ya, ini ceritanya kalian memang benar-benar udah utuh deh, gue seorang ibu, gue benar-benar seorang yang namanya wanita gitu ya, karena ini benar-benar kamu sudah merasa sempurna, berlimpah dengan kebahagiaan keluarga gitu ya, kalian sangat-sangat mencintai anak-anak kalian. Kemudian di sini ya ada Six of Cup ya, ini bisa dipengaruhi oleh masa lalu kalian. Ini tentang parenting ya, parenting kalian terhadap anak-anak kalian ya, pola asuh ini bisa dipengaruhi oleh masa lalu. Entah masa lalu kalian dulu waktu kalian sebelum menikah ya, intinya masih kecil ya bersama orang tua kalian, cara asuhnya ini ada pengaruhnya ke kehidupan kalian yang sekarang ya. Mungkin juga dulu sebenarnya cara pola kalian diasuh juga mungkin sama, tapi mungkin nggak plek ya sama dengan cara kalian, karena kalian juga di sini memiliki ego yang ingin kalian tanamkan ke anak kalian. Ada suatu prinsip yang ingin kalian tanamkan pada
cara kalian untuk mengasuh anak gitu ya. Karena di sini ada devil juga. Ini adalah suatu obses kalian ya. Jadi ada satu prinsip yang bisa dibilang karena kalian sangat-sangat memegang teguh prinsip ini sehingga kalian terobsesi, bisa dibilang jadinya ego yang berlebihan yang ingin kalian tanamkan pada cara pola asuh ke anak gitu ya. Ini bisa dianggap menjadi baik, bisa juga dianggap menjadi buruk karena ini the devil, sesuatu yang sulit untuk kalian rubah jika ini salah gitu ya, jika ini salah. Oke, tidak ada patokan untuk kalian membenarkan atau menyalahi cara kalian untuk mengasuh anak gitu ya. Karena kan setiap pandangan orang tuh berbeda-beda. Apalagi kalian sudah memegang suatu prinsip untuk cara kalian mengasuh anak kalian. Jadi patokan kalian atau indikator kalian bisa menganggap ini benar, itulah kalian itu adalah kalian sendiri yang menganggap ini benar gitu ya. Karena di sini ada the devil, tidak ada yang bisa menganggap ini salah jika itu bukan dari diri kalian sendiri yang merasa ini salah dan harus dirubah gitu ya. Karena devil ini sesuatu, ada kartu yang memberitahukan adanya sesuatu yang obses yang sulit untuk dirubah gitu ya. Obsesi ya, pahamkan tentang obsesi ya, sesuatu yang berlebihan ya, sehingganya adanya orang di sekitar kalian itu merasa terbelenggu, sulit untuk keluar dari suatu situasi gitu. Nah, kemudian tentang apa itu? Bisa jadi tentang kalian memanjakan anak kalian. Kalian bisa juga menganggap apapun ya, situasi apapun yang anak kalian lakukan itu kalian anggap benar gitu loh ya. Jadi misal seperti ini, anak-anak kalian tuh misalnya umur 3 tahun 4 tahun tuh ya, masuk ke sekolah playground ya. Terus kalau playground itu kan ya tentang berbaur dengan anak-anak lainnya, nyanyi ya, terus diajarkan untuk cara sopan santun yang seperti itu ya, terus eh, mengolah waktu, mana waktu belajar, waktu tidur gitu ya. Ya intinya masih tentang sesuatu yang lumrah di kehidupan sehari-hari. Nah, ketika anak kalian ini sudah kalian tanamkan suatu prinsip, ya apa itu prinsipnya? Itu bisa kalian sesuaikan ya, Virgo. Sehingga anak kalian pun berpikirnya sama seperti yang kalian lakukan pada anak-anak kalian. Ya, misalnya di playground mereka kalau tidur, misal ya disuruh tidur sama gurunya. Jadi kan kalau anak playground tuh biasanya tidur itu ya udah sampingan gitu ya, berderet gitu, teratur gitu ya. Nah, misalnya gini, kayak tidur kan, terus anak kalian itu diberikan posisi atau kasur masing-masing gitu ya, atau tempat masing-masing. Ketika di rumah kalian asuh anak kalian untuk tidur sendiri-sendiri, misalnya kalian berikan kasur masing-masing gitu. Nah, kalian sudah tanamkan pada anak kalian bahwa ini kasur kalian ya, jangan sampai orang lain berada di kasur kalian gitu. Nah, ketika anak kalian di playground gitu, mereka juga menanamkan itu, akhirnya kasur itu adalah tempat kalian. Ketika nanti teman mereka ternyata ya namanya anak-anak ya, entah mereka tidurnya guling sana guling sini gitu, akhirnya
ketika temannya berada di kasur anak kalian, kemudian anak kalian sadar, entah anak kalian tidak suka ya, akhirnya timbullah rasa ego di anak kalian, eh, atau rasa marah ya, ego marah gitu. Akhirnya entah dia dorong anak itu hingga terjatuh, entah ditendang, entah apa gitu kan. Akhirnya itu membuat sesuatu yang eh, menambah masalah gitu ya. Memang sesuatu ini itu baik gitu ya. Memang diajarkan anak itu tidur sendiri gitu. Tapi dia masih kecil, dia masih butuh seseorang untuk membantu dia gitu loh. Masih dibutuhkan baur ya, pembauran antara dia dan anak lain gitu. Jadi intinya di sinilah ada sesuatu yang obses kalian untuk mengolah anak kalian, untuk apa, mengatur anak kalian itu terlalu berlebihan. Bisa dibilang ini seperti OCD gitu loh. Ya, OCD, seperti OCD gitu. Dan ini tuh akhirnya membuat pandangan terhadap orang lain ya itu seperti apa yang orang lain lakukan di keluarga mereka itu menurut kalian salah dan keliru. Dan begitupun orang lain memandang cara mengasuh kalian terhadap anak ini salah atau keliru gitu. Memang setiap keluarga memiliki prinsip masing-masing ya. Hanya saja maksudnya itu gini, anak-anak zaman sekarang itu memang egonya lebih tinggi ya daripada eh, berbaur ya, untuk berbaur di sosial gitu ya. Kalaupun memang masih ada jiwa sosial mereka, mereka juga di situ timbullah rasa ego yang ingin lebih dari orang di sekitarnya gitu ya. Zaman sekarang tuh kan begitu. Makanya di sini uh, adanya the devil itu gitu ya, adanya the queen ini ya, sesuatu yang menganggap anak kalian itu selalu benar ya, adanya pola asuh yang memanjakan anak di sini gitu, memanjakan anak ya, uh, intinya obses yang berlebihan gitu ya. Kemudian dari uh, cara kalian ini, ya, cara pandang kalian ini terhadap pola asuh anak membuat uh, pandangan orang tua lain terhadap pola asuh kalian itu jadi bertentangan seperti itu ya, bertentangan, adanya cekcok gitu ya, adanya cekcok antara entah itu antara prinsip kalian dengan prinsip orang lain gitu ya di sini, atau bahkan bisa juga di keluarga kalian. Maksudnya itu entah itu orang tua kalian memandang cara mengolah, cara mengasuh anak kalian itu terlalu OCD gitu ya. Entah itu OCD itu kan banyak ya, bisa sesuatu yang kayak tentang kebersihan gitu ya, tentang apa namanya, tata letak barang yang kayak gitu ya, atau sesuatu yang harus serba perfect. Nah, gitu. Jadi eh, orang-orang tuh kan mikir ya ini anak gitu. Anak butuh berkembang sesuai memang lumrahnya seorang anak-anak. Mereka juga butuh kok kenakalan. Mereka juga butuh kok menjadi kotor gitu. Maksudnya menjadi kotor itu ya kayak main main tanah, ya main pasir gitu. Mereka butuh karena itu untuk melatih motorik mereka kan. Ya, melatih uh, sensorik juga. Intinya harus ada tubuh mereka yang berkembang gitu ya. Nah, di sini akhirnya adanya cekcok, adanya pertentangan. Disinilah timbul kamunya menjadi lebih apa, protektif
lebih protektif lagi terhadap anak kamu. Jadi di sini tidak ada penemuan, maksudnya itu tidak ada yang mau mengalah gitu ya. Jika ini memang ada percekcokan antara kamu dengan seseorang atau bahkan dengan keluargamu sendiri gitu ya. Oke, kalaupun kita enggak di sini bukan tertumpu pada cekcok antara kamu dengan orang lain, no, bukan, tapi tentang prinsip kamu yang terlalu obses terhadap cara pandang kamu terhadap anak, terhadap mengasuh anak ya. Di sini timbullah rasa protek kamu, apa menjaga anak itu lebih lagi, lebih 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 kencang lagi gitu ya, lebih kamu jaga lagi gitu, sehingga anak ini tidak bisa mengeluarkan asumsi bahwa mereka juga butuh loh untuk berbaur dengan orang lain gitu ya. Akhirnya ego mereka lah yang muncul bahwa prinsip hidup itu harus sesuai ini. Aku tidak boleh kotor. Misalnya dia OCD tentang kebersihan, misalnya kamunya, misalnya ibunya OCD tentang kebersihan, akhirnya kan karena adanya protek tentang ibu yang menginginkan anaknya selalu bersih, selalu tertib, tertib gitu ya, anak pun akan berpikir gitu. Akhirnya ketika dia berbaur dengan orang lain, dengan teman-temannya pun akhirnya ya rancu gitu ya, karena anak-anak lain butuh dalam pemahamannya itu tentang kebebasan, tentang saling berbaur, saling berbagi, saling mengerti, saling ya bersahabat ya gitu. Tapi karena prinsip anakmu adalah sama denganmu untuk begini ya begini gitu. Kamu harus bersih, kamu tidak boleh bermain kotor. Sedangkan teman-temannya ingin bermain kotor, entah bermain tanah, entah bermain apa-apa yang intinya membuat secara fisik kotor gitu ya. Akhirnya ini tidak akan ada pertemuan. Bisa jadi anak kalian menjadi lebih arogan gitu ya pada teman-temannya gitu ya. Akhirnya akan adanya perkelahian gitu antara sesama temannya gitu ya di sini, sehingga tidak bertemu gitu loh ya. Tidak ada perkembangan yang sesuai dengan anak kalian gitu ya. Anak-anak biarkanlah berkembang sesuai dengan prosesnya anak-anak berkembang gitu ya. Nah, di sini pesannya adalah children ya, anak-anak. Cintamu itu memang dipengaruhi oleh anak-anak, tapi bukan berarti kamu menuangkan semua prinsip atau perspektif kamu terhadap anak-anak, terhadap anakmu. Gitu. Anakmu juga butuh apa? Mengeluarkan emosi mereka sendiri. Mereka butuh mengeluarkan asumsi mereka sendiri. Mereka butuh mengeluarkan emosi mereka sendiri dalam kehidupan mereka. Gitu. Jadi di sini ada the star. Di sini kamu harus membuka mindset kamu, ya. Jangan samakan apa prinsip kamu itu, ya, yang telah kamu dapat dari orang tuamu dulu, itu kamu lakukan pada anakmu sekarang. Karena zamanmu berbeda dengan zaman anakmu, gitu ya. Zaman ibumu dari pola asuh atau situasi zaman ibumu itu berbeda juga dengan anakmu, gitu kan. Ya, di sini kamu harus membuka mindsetmu, harus adanya berbaur ya, harus adanya ya mungkin bisa dibilang sekolah parenting juga untukmu ya, sekolah parenting bisa jadi ya, agar kamu bisa membuka mindset, membuka pikiranmu untuk menerima
asumsi-asumsi yang berkembang sekarang untuk kemajuan anakmu, ya, agar anakmu tidak terkekang oleh emosimu gitu, ya. Oke, di sini the star. Nah, kemudian juga di sini ada the chariot, ya. Kalau kamu bisa ya menerima asumsi-asumsi dari luar sehingga kamu membuka pikiranmu tentang apa sekolah parenting yang baik untuk anakmu sekarang gitu pada fase sekarang gitu ya, dengan cara asuh yang sesuai dengan porsi anak-anak zaman sekarang, kamu di sini akan menemukan seseorang eh, atau ya sesuatu gitu ya yang bisa membantumu untuk membantu kamu membuka mindsetmu gitu ya. Jika ada keinginan kamu untuk membuka mindsetmu untuk menerima asumsi-asumsi itu. Tapi kalau kamu tetap kekeh pada prinsipmu gitu ya, pada obsesmu gitu terhadap cara parenting kamu terhadap anak, maka di sini akan adanya perkelahian ya, atau apa gonjang-ganjing ya gitu, yang terus-terusan dan tidak akan berubah ya, karena di sini ada the devil ya. Jadi semua itu keputusan yang ada padamu. Anak yang kamu miliki adalah hakmu, tapi anak juga memiliki hak atas dirinya sendiri. Silahkan kamu pikirkan baik-baik ya. Kalian harus mempelajari diri kalian sendiri dari proses kalian mendidik anak. Ya, di sini aku tidak mengajari kalian cara untuk mengasuh anak ya, tapi intinya cobalah untuk membuka mindset kalian untuk menerima asumsi-asumsi dari luar untuk perkembangan anak kalian ya. Jangan sampai anak hanya memiliki ego atas dirinya sendiri, tidak mau menerima orang luar gitu ya, tidak mau menerima keadaan-keadaan dari luar gitu ya. Jangan sampai anakmu ego untuk diri sendiri gitu ya. Silahkan kalian pikirkan baik-baik apa keputusan yang terbaik. Jika kalian memang kekeh pada prinsip kalian, ya silahkan. Tapi jika kalian ingin membuka mindset kalian untuk berpikiran lebih luas lagi tentang parenting, ya silahkan gitu ya. Maka akan ada datangnya bantuan untuk kalian memahami tentang situasi mengasuh anak tuh ya. Maka kalian di sini akan menemukan cinta yang lebih besar yang membuat kalian diterima baik di keluarga maupun di luar di lingkungan gitu ya. Oke, sekian dulu pembacaan aku untuk kalian zodiak Virgo. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalaupun belum resonate ya udah anggap aja ini hiburan dan bisa jadikan kalian suatu pelajaran hidup ya. Oke, mudah-mudahan ini resonate ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.